Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Mau sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi keempat Mei 2025. Mas Tri kerjanya hari ini agak siang, masih ada waktu. Jadi masih bisa untuk bikin video buat nemenin kalian di hari weekend ini. Yeay. Apa kabarnya orang baik? Sehat semua ya. Pokoknya doanya Mas Tulus, entah dijabah atau tidak sama Allah, saya tetap doain yang terbaik buat teman-teman yang nonton. Semoga jenengan semua badannya disehatkan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan semoga teman-teman semua di sini yang lagi nonton video ini, Allah lindungi dari segala macam bala, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sudah sering nonton atau yang baru atau yang lama, kalau sudah subscribe terima kasih sudah berkenan subscribe ya. Mungkin yang lain berkenan atau mau silahkan di subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Ngapa? Apa tuh, Nduk? Sing rokok. Gosen. Sampai mana tadi? Teman-teman yang mau berkenan subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Dibantu loncengnya juga dipencet ya. Kemudian like, share, kemudian jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Oke? Matur nuwun yang sudah tulis-tulis absen, saya nggak bisa jawab satu-satu. Kemudian teman-teman yang sudah mendoakan, sudah nyawer, terima kasih banyak. Doa baiknya saya amin. Semoga doa baiknya juga kembalikan jenengan yang mendoakan. Amin ya Allah. Apabila ada yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya, semoga lancar lagi. Yang sedang bermasalah soal keuangan, kemudian dalam hal rumah tangga, kemudian usahanya lagi kurang bagus, pekerjaannya kurang bagus, apapun yang sedang kurang baik tadi, Mas Tulus doakan semoga segera membaik, rezeki yang seret yo lancar meneh, yang punya hutang piutang juga semoga hutang endang lunas, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Aku ndak ngombe es loh guys, tapi biasa ya kalau Sabtu Minggu itu apa yang ada di lokasi kita minum. Karena walaupun kemarin tuh sore hujan badai, ya sore hujan badai teman-teman, dan siangnya tuh panas juga, jadi ya tetap aja nemunya
panitianya di air dingin ya air dingin, apa lah segar dingin ya lah segar dingin gitu. Apa yang ada diminum. Namanya kalau kita udah keluar-keluar nyanyi, udah nyanyi, capek, aus, apa yang ada udah karena memang keadaannya apa adanya ya seperti itu. Jadi ya wes tetap aja jadi masalah. Namanya juga leher-leher orang kaya, amin ya Allah. Pokoknya teman-teman yang sekarang sedang sibuk, selamat sibuk-sibuk ria. Yang lagi liburan juga selamat liburan. Yang kerja semangat ya. Pokoknya apapun yang kita kerjakan sekarang, semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Di video ini Mas Tulus, apa sayang? Opo? Cerondol yo guys. Jembatan roboh piye? Iyo guys. Aku gimana begini mimpi ya. Mas Tulus tuh tadi malam mimpi ada kayak bukan jembatan tapi kayak tempat tempat wisata yang ada jembatannya gitu roboh atau jatuh atau ambrol ke tebing. Jadi kayak di tebing gitu. Gue ya, nanti aja ya. Wes tak ngerambung kayak gitu nanti ngobrol. Oke. Oke Cahayu. Ada mau nih mau teman jejek aku. Nek kemayu nu teman menjuecek aku. Teman-teman ngerti nggak artinya jejek? Jejek itu ditendang ya. Artinya seperti itu. Baik, hari ini kita akan bahas terkait dengan info yang disampaikan yang lagi. Ternyata betul teman-teman. Kenapa kok di bulan Mei ini muncul sekali gaduh, ternyata ada makhluk yang sengaja dilepaskan dan sayangnya ini untuk jangka panjang, bukan cuma buat bulan Mei. Makhluk apa itu dan apa yang bisa dipengaruhi oleh dia nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada siapapun yang sudah kemarin saya dapat kiriman mie 1 kardus. Terus kemarin dapat lagi apa aku jenenge? Sarden. Dan kodarullah sardennya ABC. Saya tuh sukanya sarden ABC teman-teman. Jadi kebetulan banget Masya Allah. Jadi pas banget ya. Jadi alhamdulillah saya terima kasih. Ada yang kirim apa jenenge itu? Makanan. Terus itu kaos. Kaos tuh ada 6 atau 7 biji. Aku nggak tahu masih belum ku coba. Tapi aku lihat sekilas tadi 10 XL. Jadi terima kasih banyak ya orang baik. Aku nggak tahu jenengan dapat alamat dari mana. Cuma beberapa memang ada yang nanya. Cuman aku kasih. Cuman yang lain tuh nggak aku kasih. Maksudnya nggak tahu alamatku. Tapi kok ya pada tetap ngirim ya. Intinya matur nuwun berkatnya saya terima. Semoga kembali ke jenengan dengan kebaikan. Ya. Amin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya. Dan teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box juga meskipun agak masih melempem nih teman-teman di awal-awal bulan, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti terus bertambah ya. Mudah-mudahan terus ada teman-teman bergerak hatinya buat membantu. Dan di bulan Mei ini masih Allah izinkan ada. Maklum ini baru awal-awal nggak apa-apa. Nanti kita akan spill di tanggal 10 sudah terkumpul berapa sedekah nasi box kita. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 maksimal terserah teman-teman. Yang mau transfer ke BRI yang di kolom deskripsi minimalnya 12.000, selebihnya terserah konco-konco yang mau transfer. Boleh berapapun ya. Dan masih sebuah pertanyaan teman-teman, kita kan 13 Mei nanti mau penutupan nih Selasa Kliwon. Apakah masih bisa saya mau among-among, saya masih bisa buat sedekah bumi? Masih bisa teman-teman. Jadi teman-teman yang mau sedekah among-among atau sedekah bumi lewat nasi box, kalian boleh kasih note, misalnya transfer 12.000. Mas saya minta tolong ini untuk among-among si jabang bayi ABC. Jadi dikirimkan namanya, nanti saya niatkan khusus di ijab kabulnya nanti buat among-among. Kalau buat sedekah bumi juga begitu. Jadi kalau kemarin belum sempat ikutan dan pengen banget ikutan, gak apa-apa, teman-teman kasih note aja. Mas, sedekah saya lewat nasi box, tapi untuk sedekah bumi ya untuk among-among ya. Nama yang tak among-amongi ini, seperti itu. Oke? Terima kasih matur sembah nuwun yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali sedekahnya tujuannya apa. Semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah.
Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Bismillah, semoga teman-teman juga diberkahi sama Allah usia, umur, keluarga, dan juga usahanya. Semoga Allah jadikan berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Wes tak rungokke, wes tak jawab. Panggah ngoceh wae yang karena wong donga. Amin. Ya ngono lho. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tadi Trodol bilang mudah-mudahan yang sedekah diberkahi sama Gusti Allah katanya. Dia ngomong Allahnya masih belum afdol apa sih? belum jelas ya, tapi tujuannya sama ya, nggak usah diperdebatkan lah istilahnya. Mudah-mudahan Gusti berkahi, terus Gustinya ini kemana? Allah tuh mah tahu teman-teman, jadi nggak perlu diperdebatkan sesuatu yang nggak bisa, harus ada tujuannya. Cuman terkadang kan setiap orang juga hanya bahasa saja, cuman penyampaiannya Allah juga maha mengerti. Jadi jangan kucilkan Allah, jangan jangan anggap Allah itu nggak tahu. Allah mah tahu, jadi nggak usah perdebatkan sesuatu yang tidak seharusnya. Mau Allah, mau Allah, mau apapun itu, cara membaca, cara lafaznya, kita punya keyakinan, kita punya tujuan, Allah maha tahu tujuan kita. Jadi nggak usah diperdebatkan. Jenenge kayak lambene crondol ya, kadang-kadang lek ngomong ya ngono kae. Tapi ya nggak bisa kita salahkan juga. Tujuan dia kan nyebut nama Allah, sebetulnya begitu ya. Siap. Pokoknya matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah bantu. Dan alhamdulillah minyak bidara sudah ready lumayan banyak teman-teman. Yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Kode pos jangan lupa, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Ya WhatsAppnya nggak usah basa-basi. Mas Tulus manfaatnya apa? Nggak usah. Jenengan ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul di situ. Saya jelaskan semua fungsi, manfaat, cara gunanya juga sudah saya jelaskan. Sehingga teman-teman yang mungkin mau pesan langsung to the point, karena sudah nonton kan. Tonton dulu, pahami dulu, baru WhatsApp. Nah dulu saya pesan 3 alamat saya, ini nomor HP-nya ini. Seperti itu nggih. Baik, matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Relate dengan yang disampaikan kemarin teman-teman, Eyang bilang masih ada salah mongso, wallahu alam. Saya nggak bilang bahwa yang disampaikan Eyang benar, tapi hari ini beberapa titik di Bekasi dilanda banjir di musim kemarau. Kenyataannya ini terjadi, dan musim kemarin itu panas dari pagi sampai siang, kemudian hujannya sampai malam, sampai aku pulang juga pakai payung guys, karena memang gerimis atau hujannya sampai malam hari. Bahkan kalau kemarin disertai geluduk, petir, segala macam. Jadi agak mengagetkan sih ya, di cuaca yang cukup panasnya luar biasa, tiba-tiba ada hujan. Dan teman-teman yang komentar, aku baca beberapa komentar diantaranya dari Bogor, dari Depok, dari Jawa, banyak yang menyampaikan bahwa memang kemarin itu serempak hujannya di mana saja. Kalau pagi ini saya sudah mendengar suara air di luar, cuman tidak deras, hanya gerimis saja untuk wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya. Wilayah lain aku nggak tahu ya. Ini sudah menjadi sebuah clue yang disampaikan Eyang bahwa ada sesuatu yang salah. Artinya ya mudah-mudahan yang salah tadi bisa kita perbaiki menjadi sesuatu yang lebih baik. Artinya relate dengan yang disampaikan sebelumnya. Ternyata ketika saya tanya, yang kenapa sih bulan Mei ini kok bulannya gaduh banget gitu ya. Jadi kalau kata Eyang 5 dan 6 ini ya, 5 dan 6 atau Mei dan juga Juni itu ada semacam simbol energi gaib yang cukup kuat. Aku nggak tahu kenapa, tapi beliau menyampaikan bahwa di bulan ini katanya tanggal 3 sorry, kemarin tanggal 3 itu ada launching sesosok makhluk yang cukup licik menurut saya. Makhluknya itu kecil, kalau digambarkan sebagai sosok manusia, mohon maaf, dia tipikal manusia yang nggak terlalu tinggi tapi kerdil ya, bisa dibilang kerdil, dan liciknya luar biasa. Dan apa saja sebetulnya yang dipengaruhi sama makhluk ini, dan yang paling utama yang disampaikan Eyang Lukito pagi ini adalah terkait dengan
kesehatan. Teman-teman, aku betul-betul mengingatkan selain faktor si makhluk kerdil ini, ya kita bilang dia si kerdil karena enggak mungkin semekot lah. Serius, kalau badan-badan kita gambarkan sebagai hewan, dia sama kayak kayak apa kayak jenenge keledai. Segitu tingginya. Kalau kita gambarkan sebagai manusia, semekot, semeter kotor. Jadi nggak tinggi-tinggi banget. Cuman dia licik ya nauzubillah min dzalik. Dan kalau digambarkan sebagai laki-laki itu ya, laki-laki yang gatel banget, ganjen banget. Kalau perempuan yo mentele kaya trondol istilahnya. Jadi dia ini mempengaruhi kita di beberapa sisi. Dan apakah hanya di bulan Mei? Kabar buruknya adalah ini akan terus panjang sampai akhir 2025. Dia termasuk makhluk yang akan membuat gaduh sepanjang Mei sampai akhir tahun 2025. Khususnya beliau sampaikan tadi tanggal 5, bulan 5, bulan 6 sama bulan 9. Tadi yang bilangnya bulan 5, bulan 6, 7, 9 ya. 8, 11, 12 sedikit kurang termasuk dalam itu tapi masih bisa dalam jangkauan beliau. Gue sebut beliau nih setan. Jangkauan dia gitu aja ya. Sopan amat gue sama dia. Asik. Enggak. Bercanda ya teman-teman. Jadi 5, 6, 7, 9 merupakan simbol gaduh yang akan luar biasa ditimbulkan sama makhluk ini. Jadi aku sekarang tuh lagi gedek banget nonton tok-tok guys. Apa sing soal ijazah palsu gitu. Teko digenahke panggah ngeyel. Wis dijelaskan tapi aku astagfirullahaladzim. Jadi tuh yang nonton jadi ikut greget ya teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu tadi pas aku kesel, ini kenapa sih? Yang tadi langsung ngomong, "Yo ngono kuwi kok bakal. Yo ngono kuwi bakal. Yo ngono kuwi." Jadi yang dipengaruhi itu banyak sekali sisinya teman-teman. Di sini saya akan jabarkan beberapa di antaranya ya. Salah satunya soal sakit. Jadi aku mengingatkan betul bahwa selain ada makhluk ini memang cuaca kan harusnya kemarau tapi masih ada hujan loh guys, agak nyeleneh ton dunia iki. Ya Allah ya Rabb ampuni kami ya Allah. Kadang-kadang aku doa gitu dong. Ya Allah ampuni kami ya Allah, kok ini kok nggak sesuai dengan tempatnya toh ya Allah. Ibarat kata kita suruh tidur tapi di atas air kan kita nggak bisa ya. Kayak ada sesuatu yang nggak tidak sesuai dengan fungsinya aja gitu. Rasanya kayak sesuatu. Nah, cuacanya lagi nggak menentu, pasti badan kita akan sedikit lemah imunnya. Apalagi teman-teman yang kerjanya agak diforsir, istirahatnya kurang. Ini akan berdampak kurang bagus buat tubuh kita. Ditambah dengan si makhluk ini. Jadi makanya yang mengingatkan hal pertama yang Eyang ingatkan adalah jaga kesehatan karena beliau ini, beliau lagi kita sebut. Karena si kerdil ini bisa mempengaruhi kita dari segi kesehatan, medis maupun non medis. Dia akan mempengaruhi orang buat guna-guna, buat ngirim santet segala macam karena khodamnya dia. Kemudian dia bisa mempengaruhi orang sakit secara medis maupun non medis bukan karena faktor gaib saja, tetapi dari beberapa faktor lain, yaitu dia akan menyerang mental kita. Secara medis kita juga akan diserang oleh penyakit. Secara non medis selain kirim-kiriman gaib dari versinya dia juga akan bisa mempengaruhi kita memiliki sakit psikis bahkan dampak kejiwaan, sehingga akan banyak orang yang merasa maaf ingin bundir. Kemudian orang-orang yang artinya bisa merasa stres yang berlebihan, kemudian depresi, bahkan menuju ke orang dengan gangguan kejiwaan. Aku kalau nyebut ODGG-nya suka salah. Orang dengan gangguan kejiwaan, orang OD gangguan kejiwaan DJ. Itu loh pokoknya. Orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi mengarah ke kejiwaan. Jadi hati-hati teman-teman. Selain sakit medis, kalian bisa terpengaruh juga dengan dengan sakit-sakit yang dipengaruhi oleh kejiwaan. Dan dua-duanya itu berpotensi minta korban. Artinya tadi yang bilang, aku nggak ngomong soal korban, jajal hitungan dewe. Yes, betul. Kalau dihitung dari angka 5 awalnya, kalau hitungan saya 5 ya, sejak tanggal 5 menuju ke akhir Mei saja, itu tuh angka kematian karena penyakit itu luar biasa banyak. Orang sakit kemudian meninggal diawali tanggal 5 ya? Besok tanggal 5. Besok kita bahas tanggal 5 ya teman-teman. Tanggal 5 Mei, itu 5 Mei 2025 itu ya. Artinya dimulai besok, itu angka kematian kalau kita baca melalui angkanya, itu akan tinggi yang disebabkan karena sakit. Atau karena orang menderita penyakit. Itu luar biasa. Orang sakit biasa meninggal. Jadi ini akan mempengaruhi tubuh kita.
ya. Nanti di akhir video yang juga akan memberikan clue kepada kita supaya kita bisa terhindar dari itu. Oke, yang pertama tadi sakit ya teman-teman, dia akan mempengaruhi kita dari segi kesakitan. Artinya sakit medis, non medis, bahkan guna-guna dan seterusnya itu bisa terdampak pada tubuh kita. Jadi eh, siapkan tubuh kita secara bersih, kalau bisa tidurnya dalam kondisi berwudu, biar Allah cover tubuh kita. Nanti di akhir video aja Mas Tulus sampaikan ya, untuk tipsnya dari Eyang tadi. Kemudian yang kedua adalah dia bisa mempengaruhi dari sisi musibah. Jadi tapi kalau disebut secara elemen tadi Eyang bilang si kerdil ini cuma bisa buat angin sama air doang. Jadi dia akan mendasari musibah itu dari air dan angin. Kalau versinya Eyang ya. Kalau versinya yang tadi bisa dia akan bisa membuat gaduh dalam tanda kutip jadi cuaca ekstrim dan seterusnya, tetapi dipengaruhi atau dasar elemennya adalah air dan juga air dan juga angin. Hanya itu yang disampaikan. Jadi entah nanti ujung-ujungnya akan bergeser ke tanah dan seterusnya, ini akan bisa mempengaruhi arahnya ke tanah juga, tapi dasarnya dia atau elemennya. Kalau dikategorikan gini, ini jinnya elemen apa misalnya ya? Elemen lebih yang bisa dikontrol sama dia tuh lebih ke air dan juga angin, sehingga akan memicu cuaca ekstrim, kemudian ya tanahnya longsor gara-gara air yang banyak, tanah bergerak dan seterusnya. Ini satu poin yang harus diwaspadai. Selain musibah-musibah, dia juga bisa memicu kecelakaan. Salah satunya seperti yang disebutkan di awal bahwa dia ini elemennya adalah angin, sehingga salah satu kecelakaan yang sedang diincar sama dia dan perlu kita waspadai nauzubillah min zalik adalah kecelakaan pesawat atau pesawat jatuh atau pesawat yang trouble dan seterusnya, karena elemen dia angin teman-teman, dan sedikit banyak dia bisa mempengaruhi yang di darat meskipun tidak secara signifikan. Jadi nauzubillah min zalik, kecelakaan yang disebabkan oleh satu trouble dan seterusnya di pesawat itu sangat berkemungkinan bahkan di bulan Mei ini, sehingga dia juga akan bisa mempengaruhi beberapa hal ya teman-teman. Salah satunya tadi apa? Musibah, kemudian penyakit, dan juga bahkan kecelakaan pesawat. Kemudian yang paling dominan, ini yang paling dominan ya, yang bisa dilakukan sama si kerdil ini adalah menghasut pembuat gaduh. Kegaduhannya sudah ada dari awal, ditambah ada si kerdil ini tambah jadi. Makanya aku aja tadi pagi pas nonton soal ijazah palsu itu, padahal cuma sekilas ya, aku nggak nonton secara detail gitu, kayak yang ya lu nuntut ijazah palsu atau asli, diwujudkan asli ada katanya dianggap palsu, jadi serba salah ya. Tetap seakan-akan tuh kayak ya emang kalau menurutku ya, serangan dia ke Bapak Jokowi ini justru kayak sudah bukan soal ijazah palsu lagi, tapi kayak secara pribadi kayaknya benci banget sama Pak Jokowi. Aku juga nggak tahu. Cuman kan ini sudah dibuktikan ya nanti mudah-mudahan kalau memang saya nggak dukung pro 1-2 ya, tapi kalau memang nanti bisa ditemukan ya mudah-mudahan nanti di pengadilan bisa dibuktikan apakah Pak Jokowi memang salah ijazahnya palsu, atau memang yang menuduh ini yang salah bahwa ijazahnya sudah resmi bagus asli tapi dinyatakan palsu dan seterusnya. Ya kita serahkan ke pengadilan. Cuman ketika saya ngerasa jengkel tadi, yang tadi bilang, wih kena tawesan. Nah jadi hal-hal seperti itu akan muncul teman-teman. Nanti yang terparah di bagian akhir saya sampaikan. Kegaduhannya akan muncul dari beberapa sisi masyarakat, dari kelas bawah sampai kelas atas. Dia bisa mempengaruhi orang di kelas atas, kelas bawah. Wabil khusus yang dipengaruhi sama beliau ini adalah orang-orang pintar. Makanya aku kaget ketika seorang yang memakzulkan apa ya artinya ya, yang menuduh ijazah palsu ini juga orang yang pernah menjabat sebagai seseorang, kemudian orang berpendidikan, sama-sama satu jebolan fakultas. Jadi agak mengagetkan buat saya. Dan ya yang bilang justru orang-orang yang akan memancing gaduh atau orang-orang yang bisa buat gaduh yang didekati sama si kerdil ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang hebat, bisa kiai, bisa pendeta, bisa pastor, bisa apapun, mungkin orang-orang yang merasa pandai atau apa. Jadi bukan merasa pandai, artinya orang-orang yang berilmu justru yang dia dekati, sehingga bisa membuat gaduh dari kelas bawah sampai kelas atas ya, sehingga
ini dari masyarakat juga mungkin akan banyak gaduh, dari beberapa poin juga akan memicu kegaduhan, orang satu keluarga bisa berantem, satu satu dekat atau satu organisasi bisa berantem, sama-sama saling gontok-gontokan. Sehingga saya sarankan satu hal, karena dia ini bisa mempengaruhi setiap orang ya. Ketika ada isu-isu, ada lemparan-lemparan berita macam-macam, saya sarankan teman-teman jangan telan telak-telak ya, jangan telan, jangan langsung telan. Misalnya kayak ada gosip ini, ada berita ini, ternyata terus teman-teman glek-glek, oh berarti itu yang salah, berarti dia begini, nggak bisa. Teman-teman harus lebih jeli lagi dalam menyikapi berita yang kalian tonton, sehingga ketika ini digoreng, kita tiba-tiba kayak mudah percaya dengan satu sisi aja gitu. Kok gue jadi ikut gedek ya, kok gue jadi begini. Jadi rasa benci kita kepada orang tuh bisa timbul kapan aja dengan siapapun, bahkan mungkin kayak teman-teman nonton di rumah, kok gue tiba-tiba benci sama Mas Tulus ya, mungkin bisa seperti itu. Jadi ini hal-hal yang dimunculkan sama dia. Jadi nanti entah suami istri, entah keluarga, kakak adik, bisa semuanya berantem, bisa saling gontok-gontokan. Gimana caranya mereka saling saling pukul, bahkan yang terparah saya sampaikan di bagian akhir adalah saling menghabisi, saling menghilangkan nyawa. Mereka tuh punya tiba-tiba setelah kita sudah jengkel sama orang, kita bisa nekat melakukan apa saja, dan bahkan dalam tanda kutip sampai mengarah ke dalam tanda kutip, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, saling menghabisi atau saling membenih. Ini poin terakhir yang terparah sih. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini sebagai wujud bahwa Eyang lagi ngeruat belum selesai sampai di nanti Selasa Kliwon, wujudnya adalah sama seperti cerita pewayangan di mana Eyang Semar lagi ngeruat desa, lagi ngeruat Nusantara, tiba-tiba Bedari Durga ngirim bala tentaranya, sama kayak gitu kurang lebih. Jadi akan dibuat orang-orang tuh, tadi saya bilang kan, stres, kemudian maaf gila, kemudian sampai kesurupan dan seterusnya, kemudian gaduh, masyarakat saling berantem, salah aja ketika berkumpul, salah aja untuk cari solusi nggak pernah ketemu, kemudian kecelakaan pesawat ya, bahkan tadi yang terkuat, orang banyak yang sakit tiba-tiba, ibarat kata paginya sakit sorenya mati. Ini kayak pagebluk, semacam pagebluk yang didorong sama mereka, meskipun sakitnya nggak parah tiba-tiba meninggal. Ini satu poin yang naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diizinkan sama Allah meninggal dengan keadaan husnul khotimah, amin ya Allah. Jadi kita berharapnya hanya itu. Cuma kalau sekali lagi faktor makhluk ini ternyata lumayan parah ya. Yang terakhir, yang terparah adalah ternyata kegaduhannya bisa untuk mengakibatkan kalian saling membeneh. Makanya teman-teman, aku ingatkan betul untuk bulan ini kurang-kurangnya emosi. Karena salah satu tips yang bisa dilakukan yang disampaikan yang pagi ini. Yang pertama, tetap teman-teman minta perlindungan Tuhan sesuai dengan keyakinan. Ya, saya nggak pernah bilang teman-teman tuh harus pakai cara saya tapi tanpa mengecualikan Tuhan. Saya nggak pernah bilang itu. Jadi selalu meminta kepada Tuhan atas perlindungan dan juga atas izin Tuhan. Sehingga artinya teman-teman kan punya keyakinan masing-masing. Silahkan minta perlindungan Tuhan. Ya Allah, semoga kita semua dihindarkan dari itu. Ya, harapan kita sama-sama saling mendoakan. Nanti kita di akhir video kita doa ya. Semoga kita semua yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari itu. Yang pertama, minta perlindungan sama Tuhan sesuai dengan keyakinan. Kalau yang muslim, ini tambahan saja, usahakan sering menjaga tubuh dari najis lah. Jangan malas mandi ya. Kemudian kalau mau tidur atau ketika sedang beraktivitas, saya sangat acungi jempol orang-orang yang terus menjaga wudhunya. Kalau bisa wudhu untuk yang sedang tidak najis posisinya. Kalau memang sudah najis, sudah berkeringat, kemudian maaf habis melakukan hubungan intim dan seterusnya, kalau bisa mandi. Jangan males ya teman-teman, supaya tidak terpengaruh karena itu. Itu tips tambahan dari Mas Tulus dan juga dari Eyang. Yang berikutnya adalah kenapa tadi Eyang bilang gak usah ikut-ikutan. Makanya di sini sing tenan lagi. Yang benar adalah sing sare. Artinya teman-teman harus bisa mengontrol emosi supaya teman-teman tidak dirasuki sama dia. Teman-teman tidak terpengaruh sama dia. Oke, sehingga teman-teman bisa dihindarkan naudzubillah min dzalik dari makhluk seperti ini yang akan membuat gaduh. Artinya, ndak usah ikut-ikut sesuatu yang kita tidak tahu. Jengkel secara manusia, kita kan manusia biasa, wajar ya. Boleh-boleh saja kalian jengkel. Cuman kalau misalnya teman-teman jengkel tanpa dasar, kok tiba-tiba gedek sama Pak Prabowo ya, tiba-tiba gedek sama Pak Jokowi, kalau tanpa dasar hanya ikut-ikutan, hati-hati, itu kalian sudah mulai terjangkiti. Makanya kunci utama dari hal ini adalah
kontrol syahwat, kontrol nafsu ya. Jangan sering-sering, aku nggak tahu ya, kalau yang punya nafsu seksnya luar biasa mungkin disebut maniak yang mereka terus-terusan melakukan itu. Kalau kalian lagi punya nafsu yang luar biasa, seperti di awal saya sebutkan, dia sebagai laki-laki juga akan haus dengan itu, perempuan juga akan mental banget, akan genit. Jadi ini akan mempengaruhi kita. Kalau kalian ngerasa kok nafsu seksku lagi luar biasa, maaf ini bukan jorok tapi ini edukasi ya. Kok nafsu seksku lagi luar biasa ya sama pasanganku, atau bahkan sama orang lain tuh kayak lagi ada permintaan atau bawaan pengen zina tuh kuat banget, pengen itu terus tuh luar biasa. Nah itu juga harus hati-hati, karena salah satu clue terkuat yang disampaikan yang harus ada yang dikontrol, dari syahwat, emosi, sampai segala macamnya. Intinya sengsare, sumeleh. Harus tahu cara menempatkan diri kita. Jangan mudah terpicu dengan pancingan-pancingan emosi tertentu. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang tidak seharusnya, atau bahkan akan mengotori kita saja. Ini akan berdampak bahaya bagi kalian. Oke, ini hanya tips ya teman-teman. Saya nggak bilang bahwa ini harus kalian praktekkan. Yang mau saja. Cuma artinya ketika teman-teman di sini percaya dengan yang saya sampaikan, ya silahkan, dan juga enggak apa-apa. Pripun? Onje, betul. Yang terakhir adalah aku tuh lagi melakukan afirmasi baik ya hari ini teman-teman. Sudah seminggu ini kurang lebih aku lagi diajari Eyang. Nanti kita buat video aja ya, buat sekedar nginfoin ke teman-teman bahwa salah satu cara berlindung dari bala ini adalah sedekahi tubuh kalian, sedekahi keluarga kalian, sedekahi usaha kalian. Jadi, oh ya, ada yang lupa. Makhluk ini juga akan bisa berpengaruh ke usaha ya, meskipun tidak signifikan. Dia akan bisa membuat teman-teman merasa bangkrut, keuangan kalian bisa berantakan, meskipun tidak secara signifikan. Jadi berpengaruh tapi sedikit. Jadi tadi caranya Eyang adalah yang terakhir yang disampaikan beliau adalah sedekahi tubuhmu, sedekahi keluargamu, sedekahi usahamu untuk menghilangkan bala tadi. Jadi klop lengkapi dengan sedekah. Intinya seperti itu yang disampaikan Eyang. Wah guys, sudah 30 menit. Oke, baik, durasinya mungkin terlalu panjang nanti pembahasannya. Saya harap ini jadi manfaat buat teman-teman. Nggak tahu suka atau tidak suka dengan konten ini, saya nggak masalah. Silakan, mau benci, mau suka, nggak apa-apa. 5 Mei besok kita bahas ya. Besok Senin ya. Aduh, harusnya istirahat, aku bahas 5 Mei ini. Baik, sehat berkah bagi kita semua insya Allah. Apa yang Mas Tulus sampaikan manfaat bagi teman-teman. Mari sama-sama teman-teman kita doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebelum Mas Tulus closing, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari si makhluk kerdil yang licik ini. Amin. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya rabbal alamin, amin, amin. Harapan Mas Tulus doanya terbaik, mudah-mudahan nggak tahu diterima atau tidak. Salah satu doa yang saya ucapkan, semoga teman-teman yang nonton video ini semuanya dihindarkan dari si kerdil licik ini. Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak. Saya minta maaf dari salah-salah kata. Kalau misalnya terkesan kebinter atau gurih, saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Mau bahas apa silahkan DM-kan saja ke Instagram @bigtulus_official atau komentar di postingan yang sudah Mas Tulus buat di YouTube. Oke? Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Oke, mohon maaf teman-teman, ada tambahan sedikit dari Eyang di sini untuk saling mendoakan ya, untuk saling mendoakan saudara-saudara kita. Jadi nggak usah pikir agama atau sukunya apa, tapi saling mendoakan. Intinya itu pesannya yang, karena sebetulnya ketika kita saling mendoakan, kita mengucapkan doa, sebetulnya bukan doa buat dia, tapi doa buat diri kita sendiri. Seperti itu, nggih. Terima kasih banyak, nggih. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang saat ini mungkin lagi seret rezekinya semoga lancar lagi.
Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen berusaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang sedang jual asa semoga segera terjual, yang merintis usaha semoga usahanya lancar, laris manis buat yang dagang, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun, saya harus pamit, insya Allah ketemu lagi di next video ya. Saya tutup, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.